Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Pekan Advent kedua Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bacaan pertama, Kejadian 3, 9-15. Bacaan kedua, Efesus 1, 3-6. Bait pengantar Injil, Lukas 1, 26-38. Rabu 8 Desember tahun 2021. Pada suatu hari, di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya. Keturunannya akan meremukan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bukan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Injil Lukas ini adalah yang menceritakan kisah kabar sukacita untuk Maria. Malaikat menampakkan diri kepada Maria dan memberikan pesan dari Allah bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Lukas mengatakan bahwa Maria sangat terganggu oleh berita dari malaikat tersebut. Apa artinya semua ini dan bagaimana bisa terjadi? Apa yang akan dikatakan kepada calon suaminya Yosef? Kisah ini terlalu fantastis untuk dia percaya. Apakah dia akan menerimanya atau menolaknya? Namun Maria percaya kepada Tuhan dan Maria menerima apa yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang, Yesus memberi kita situasi yang sangat sulit atau menyakitkan yang dapat membangkitkan emosi dalam diri kita. Bagaimana kita menanggapi? Apakah kita marah, takut, atau cemas? Apakah kita menjauhkan diri kita dari Tuhan? Apakah kita secara perlahan menjadi percaya pada Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan membimbing dan memberkati kita? Kita harus seperti Maria. Kita perlu menjaga diri kita tetap berpijak pada Tuhan yang kita kenal, percayai. Maka kita dapat menerima kasih karunia dan kekuatan yang kita butuhkan. Tuhan akan memberi kita kedamaian, mari kita terima apa yang Tuhan mau dari kita, maka perjalanan hidup kita akan penuh dengan kedamaian dan sukacita. Maria adalah suatu contoh bagi kita, sekalipun dia hanya hamba Allah, tapi Tuhan mempercayai Maria untuk melahirkan seorang anak kudus, dan Maria menerima dengan sukacita dan menerima kehendak-Nya. Amin. Terima kasih, Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga kami menjadi seperti Maria yang begitu setia kepadamu. Apapun kehendak-Mu, Maria menerima dengan sukacita. Amin. Terima kasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian telah mendengarkan firman Allah di renungan hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.